akan beribadah, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan namanya. Dan kita bantu keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dekat Allahku, rasa
Kekuatan yang melimpah-limpah Amin. yang boleh kita nikmati sampai hari ini. Amin. Saya ini semuanya boleh lihat kiri kanan saudara. Lihat wajahnya berbeda nggak? Sama dari kemarin sampai hari ini sama ya. Haleluya. Hari ini mari kita merasa bahagia boleh bersama-sama bertemu. Sekalipun sudah menjalani masa IBT, tetapi ketika kita boleh bertemu, mari kita gunakan waktu ini untuk kita datang bersuka cita, memuliakan nama Tuhan. Mari kita rasakan saja, berkumpul bersama semua kita bisa Rasa bahagia berkumpul bersama saudara
antara kita. Terima kasih yang terus tetap ada di dalam setiap hati kita, boleh terus ada di dalam kehidupan kita oleh yang rindu ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dan berikan kesempatan kita masih tetap berdiri. Karena itu baik, sungguh baik bagi kita. Kasih setianya
membuat hidup kami menjadi berharga. Kau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Sungguh Tuhan, Engkau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Engkau yang sudah memberikan waktu bagi kami untuk kembali kami ada di dalam persekutuan ini. Kami sudah datang memuji-Mu, menyembah-Mu, dan kini Tuhan kami akan duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu. Bicaralah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, bersama kita katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur di hari yang indah yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua di awal bulan April ini. Kita boleh kembali bersama bersekutu di tengah-tengah keluarga kita di tempat ini. Saya percaya kemurahan Tuhan itu sungguh besar dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah begitu besar menyatakan kasih-Nya di dalam seluruh kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Nah Bapak Ibu, bebas tugasnya, tapi saudara sekalipun dia sudah tua, dia tetap aktif untuk bekerja membantu timmu. Betul saudara? Dan semua yang lainnya kita melihat, saudara, kita adalah orang-orang yang aktif. Kita adalah orang-orang yang tidak mau berhenti di dalam melakukan pekerjaan kita. Amin. Dan saya percaya ketika kita menjadi orang-orang yang aktif, yang tidak pernah berhenti untuk melakukan pekerjaan kita, maka ada kekuatan, ada kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Katakan amin. Nah saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, suatu kali saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, seseorang mengungkapkan kegalauannya. Dia galau karena waktunya dia akan mengalami bebas tugas seperti saudara-saudara kita yang sudah melakukannya. Dia katakan, Pak, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan kalau pensiun nanti. Bukan masalah finansial yang dikhawatirkannya, tapi saya tidak suka menganggur dan tidak mau cepat pikun. Nah saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, dia ingin masih tetap bekerja. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, ternyata saudara, orang yang selalu suka pada tadinya bekerja, saudara, akhirnya tidak lagi bekerja dan dia tidak mau aktif dan bergiat. Saudara, hati-hati akan cepat pikun. Saudara, tetapi ketika kita walaupun sudah bebas tugas dari perusahaan, tapi kita masih tetap aktif, masih tetap giat untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, otak ini akan terus bekerja. Amin, saudara. Ya, saudara, jadi kalau saudara jangan mau tetap pikun, jangan cuma tidur di rumah bermalas-malasan. Orang yang hanya tidur di rumah bermalas-malasan, hati-hati nanti jadi pikun, saudara. Ya, ini hanya sekedar warning, saudara. Saudara, kita lihat Pak Simorangkir, saudara, ya saudara, sekalipun dia sudah beberapa tahun mengalami bebas tugas, saudara, dan pensiun, saudara, tapi kita lihat dia masih fresh, dia masih kuat kerja. Saudara, kita percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ternyata masalah pensiun ini, saudara, itu sudah diatur sejak zaman dulu. Alkitab sudah mengatur tentang pensiun ini. Yuk kita lihat saudara di dalam Bilangan. Bilangan pasal 8 ayat 23 sampai 26. Jadi saudara, tentang masa tugas, bebas tugas pensiun ini, Alkitab sudah mengaturnya lebih dulu, saudara yang terkasih. Jadi nggak usah saudara merasa, aku nggak dipakai lagi, aku nggak ada gunanya. Enggak, saudara. Alkitab sudah menulis semua tentang bagaimana kita harus melaksanakan kegiatan kita. Kita harus berhenti di dalam pekerjaan kita. Saya akan bacakan di dalam Bilangan 8 ayat 23 sampai 26. Awal dan akhir masa kerja orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas, supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu. Sehingga tak usah lagi ia bekerja lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka. Tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Jadi saudara, Allah sudah mencatat, Allah sudah menetapkan
bahwa setiap orang yang umur 25 tahun wajib untuk bertugas, wajib untuk bekerja. Amin. Jadi kalau masih ada anak-anak yang umur 25 tahun masih tidur-tiduran di rumah, saudara, mari kita ingatkan mereka untuk bekerja. Apapun pekerjaan yang mereka lakukan, yang penting bekerja. Amin, saudara. Ini yang Alkitab katakan, saudara. Dan ternyata di dalam Alkitab masa pensiun itu ditetapkan malah lebih muda. Alkitab katakan mencatat umurnya berapa? 50 tahun, saudara. Kita bersyukur di perusahaan masih dikasih waktu 5 tahun lagi untuk bekerja. Amin. Kalau pegawai negeri, saudara berapa? 60, saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, memang kita bukan orang Lewi. Tetapi dalam konteks perjanjian baru dan orang percaya, kita semua ini adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Saudara, jadi bagaimana kita menyikapi masa pensiun? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak, saudara. Jadi nggak usah takut. Ketika kita menghadapi masa pensiun, banyak yang bisa kita lakukan. Malah saudara, ada banyak orang yang saya lihat ketika mereka sudah pensiun malah lebih banyak berkreasi. Ada inovasi-inovasi yang mereka buat di dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sekali lagi saya bersyukur melihat semua saudara-saudara yang tempat ini yang sudah masuk di dalam pensiun. Mereka tetap aktif, mereka tetap semangat. Bahkan wajah mereka masih tetap fresh. Amin. Ya, saudara bisa bandingkan. Saudara mungkin yang sudah mengalami pensiun punya teman-teman yang lain. Ketika bertemu, loh, kok tiba-tiba cepat tua ya? Kok tiba-tiba sudah berubah, saudara ya? Tapi di sini, saudara, saya percaya anugerah Tuhan bagi semua keluarga besar di tempat ini begitu nyata. Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu memberikan kesehatan. Sekalipun sudah masa pensiun, tetapi masih tetap aktif untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Terlebih-lebih untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih, saya berdoa, saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, untuk diri saya pribadi, saudara. Saudara, kalau saya jadi tua, saya mau jadi tua-tua keladi. Ya, sekarang jangan terus negatif ya, saudara. Karena memang tua-tua keladi itu kadang-kadang banyak orang punya semakin tua semakin jadi. Jadi apa, saudara? Ini yang jadi persoalan. Saudara, mari saudara, kita positif, kita harus menjadi tua-tua keladi. Semakin tua jadi semakin jadi. Jadi apa? Jadi panutan. Amin. Iya. Karena banyak orang tua-tua keladinya negatif. Saudara sendiri yang artikan. Ya, saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Tapi mari kita belajar. Dan saya katakan dengan jujur, saya mau jadi tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi. Bukan semakin tua semakin gak jadi. Semakin tua semakin loyo. Semakin tua semakin gak berarti. Ya, saudara. Tapi kita mau menjadi orang yang semakin tua semakin jadi. Atau dengan istilah tua-tua keladi. Jadi apa? Jadi panutan. Jadi apa? Jadi motivator. Nah, saudara, ilmu yang ada pada kita ketika kita sudah pensiun itu tidak akan hilang. Kita bisa terapkan kepada orang lain, kita bisa bagikan kepada orang lain, kita bisa berjamaah menjadi motivator bagi orang lain. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Toke di Meliau. Ditanya, "Pak, Bapak berapa tahun lagi pensiun?" 2 tahun lagi. "Pak, cepat-cepatlah pensiun biar kerja sama saya," katanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saudara, mari saudara. Ada begitu banyak hal yang harus kita kerjakan. Ada begitu banyak yang bisa kita lakukan sekalipun kita sudah masuk masa pensiun. Tapi saya percaya kita bisa menjadi panutan bagi orang lain. Kita bisa menjadi motivator dengan ilmu apa yang kita dapatkan selama kita bekerja. Amin, saudara. Tua-tua keladi jadi apa? Jadi penasehat. Jadi penasehat bagi orang lain. Penasehat di kelompok kita, penasehat di organisasi kita, penasehat di dalam kumpulan marga. Banyak saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Jadi apa? Jadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun kita sudah tua masuki masa pensiun,
Jangan pesimis, aduh aku udah punya gaji lagi, aku udah gak bisa lagi berbuat ini, itu dan sebagainya. Saudara, jangan pernah pesimis. Makanya saya katakan, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi berkat. Semakin kita tua, semakin kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, mari saudara, tentunya hal ini bisa kita kerjakan, ini kita lakukan kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kita akan semakin tua semakin jadi panutan, jadi motivator, jadi penasihat, jadi berkat kalau kita bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Dan saya percaya siapapun saudara, saudara adalah orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Dan saya melihat ketika saudara bergantung pada Tuhan, saudara sekalipun usia semakin meningkat, tapi kita masih tetap fresh. Amin. Kita masih tetap semangat, kita masih tetap giat, kita masih tetap memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi banyak orang yang sudah masuk masa EBT mulai berpikir, apa nanti makanku, apa nanti kehidupan rumah tanggaku, apa nanti yang dapat ku kerjakan. Saudara, itu nggak usah kita tanyakan kepada diri kita. Tuhan ada yang ngatur. Yang penting kita mau tetap semangat, kita mau tetap giat. Apapun bisa kita kerjakan, dan itu menjadi kekuatan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Mari saudara, kita mau terus datang di hadapan Tuhan. Jangan biarkan situasi dan keadaan mempengaruhi hati dan pikiran kita yang membuat akhirnya kita bisa stres. Tapi saudara, kita percaya ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan membuat kita kembali menjadi fresh, bukan stres. Orang yang datang kepada Tuhan, hidupnya akan kembali fresh, bukan stres. Tetapi orang yang hanya mengandalkan kekuatan, mengandalkan dunia ini, itulah yang membuat orang menjadi stres. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang fresh karena saudara adalah mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Tuhan nyatakan bagi kami pada hari ini. Kami mau terus datang kepadamu Tuhan. Kami mau terus menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Kami tidak mau mengandalkan apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena ketika kami mengandalkan itu, kami akan menjadi stres. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, kami percaya hidup kami menjadi fresh, tubuh kami fresh, pikiran kami fresh, dan akhirnya kami bisa memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman ini. Engkau memberkati semua kami yang sudah menerima kebenaran firman ini. Berkati akan saudara-saudaraku semua di tempat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami perlindungan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala tipu musyiat iblis, kuasa roh jahat, sakit, penyakit apapun kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dengan kesehatan, berkati pekerjaan usaha, kebun, ladang, ternak kami. Biarlah Tuhan semua boleh kami lakukan dan semuanya boleh menjadi berhasil. Berkati semua anak-anak kami yang ada daripada kami, yang jauh daripada kami, kemanapun mereka melangkah, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka. Berkati pertumbuhan anak-anak kami, berkati pendidikan anak-anak kami, berkati pekerjaan anak-anak kami, berkati rumah tangga anak-anak kami, berkati apapun yang menjadi kerinduan daripada anak-anak kami. Kami tahu Tuhan masa depan mereka ada di tangan-Mu, dan hari ini kami sepakat umat-Mu di tempat ini, jemaat-Mu sebagai satu anggota tubuh di dalam Kristus. Kami berdoa buat anak kami Sartika. Tuhan, kami tahu Engkau Bapa yang begitu baik. Kami tahu Engkau Tuhan yang ajaib. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupannya. Kalau dia besok harus konsul, ronsen ke rumah sakit Untan, kami tahu semua hasilnya akan negatif. Dan semua Tuhan Engkau membersihkan segala penyakit apapun yang ada dalam tubuhnya. Kami percaya Engkau Tuhan yang mati bangkit, dan dengan bilur-bilur-Mu, dengan darah yang tercurah, dengan tubuh yang terkoyakkan, Engkau memberikan kesembuhan bagi dia. Dalam nama Yesus, dengan iman kami berkata, anak kami Sartika, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Kuasa iblis apapun yang ingin mengganggu kehidupannya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Silalahi yang sudah Engkau pulihkan dari sakitnya. Yang virus yang menyerang tubuhnya Tuhan sudah bersihkan. Dan Engkau terus pulihkan dia Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Dalam nama Yesus,
Engkau terus memberikan kesembuhan bagi dia. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga kami tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan, semangat yang baru. Sekalipun keluarga tempat ini sudah masuk di dalam bebas tugas di dalam perusahaan, tapi kami percaya ada begitu banyak tugas-tugas yang lain yang Tuhan sudah persiapkan bagi mereka untuk mereka kerjakan ya Bapak. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang ada bersama dengan mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan semangat, dan Engkau yang mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Berkati akan keluarga di tempat ini, Engkau senantiasa ada bersama dengan mereka. Berkati akan anak-anak mereka, berkati keluarga anak kami Denny. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka untuk memiliki keturunan dalam hidup mereka. Engkau berkati rahim daripada istri Denny. Biarlah Engkau membuka rahimnya untuk dia memperoleh keturunan sesuai dengan apa yang mereka rindukan. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang tepat, dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Berkati Cynthia yang sudah melakukan pekerjaannya di Jakarta. Tuhan, apapun pekerjaan yang sementara digelutinya, Tuhan berkati, tambahkan hikmat, kemampuan bagi dia. Dan biarlah Tuhan Engkau melindungi dia kemanapun mereka melangkah. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau selalu ada menjaga, menyertai, melindungi dia. Bahkan semua keluarga besar, keluarga di tempat ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sudah selesai beribadah. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya ada malaikat Tuhan menjaga, menyertai, melindungi kami semua. Dan biarlah berkat damai sejahtera-Mu Tuhan tercurah melimpah atas hidup kami semua yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita katakan amin. Shalom.